Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kejutan terjadi di babak playoff Liga Champions musim 2024-2025. Dua utusan Belanda, Feyenoord dan PSV Eindhoven, sama-sama berhasil melaju ke babak 16 besar. Keduanya sukses menumbangkan dua utusan Italia, Milan dan Juventus. Padahal, mungkin tidak ada yang memperhitungkan kalau dua klub Belanda akan melaju sejauh ini. Eredivisie adalah kompetisi yang tidak begitu diperhitungkan di kancah Eropa. Jatah peserta mereka di Liga Champions saja hanya ada 2 tim. Namun klub-klub Belanda ini membuktikan bahwa mereka punya sesuatu yang mungkin saja tidak dimiliki tim-tim lain. Sesuatu inilah yang sukses membuat Feyenoord dan PSV patahkan status mereka sebagai underdog. Apa yang istimewa dari keduanya? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Bicara soal Liga Champions, pikiran para fans bola pasti melayang ke klub-klub yang berlaga di 3 liga top Eropa, Premier League Inggris, serta Serie A Italia. Mentok-mentok, banyak pecinta sepak bola yang juga kepikiran dengan 2 kompetisi elit lain, Bundesliga Jerman dan Ligue 1 Prancis. Namun pernahkah di antara kalian terpikir Eredivisie Belanda? Iya, kompetisi kasta tertinggi Belanda sejatinya punya reputasi bagus di Eropa. Banyak pemain hebat lahir dari kompetisi negeri kincir angin ini. Namun kiprah mereka di panggung Eropa, terutama Liga Champions, sejatinya tidak begitu diperhatikan. Musim 2024-2025, Belanda mendapat jatah yang terbilang sedikit. Berdasarkan ranking koefisien UEFA yang menjadi acuan untuk format baru Liga Champions, Belanda ada di urutan ke-6. Itu artinya posisi Eredivisie masih kalah dengan 5 liga top lainnya, antara lain Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis. Belanda sejatinya mendapat jatah 3 wakil untuk kompetisi Liga Champions 2024-2025. 3 wakil ini diambil berdasarkan tabel klasemen akhir Eredivisie musim sebelumnya, yakni musim 2023-2024. Dari tabel klasemen tersebut, didapatlah PSV, Feyenoord, serta Twente. Ketiganya adalah tim-tim yang finish di 3 besar Eredivisie 2023-2024. Yang menarik, tidak ada nama Ajax Amsterdam di ajang Liga Champions 2024-2025 ini. Padahal tim yang pernah ditangani Erik ten Hag ini adalah tim tersukses di pentas Liga Champions. Peraih 4 gelar Liga Champions harus puas bermain di Europa League setelah hanya sanggup finish kelima di Eredivisie 2023-2024. Tidak adanya Ajax membuat kompetisi Belanda sedikit dipandang remeh di Liga Champions 2024-2025. Apalagi melihat bagaimana Belanda akhirnya cuma mengirim 2 wakil ke fase Liga. Twente yang harus melewati babak kualifikasi ternyata harus tumbang di tangan RB Salzburg pada ronde ketiga babak kualifikasi. Feyenoord dan PSV Eindhoven tentu saja menjadi tulang punggung buat Eredivisie di UCL musim ini. Secara prestasi tidak ada yang spesial dari 2 raksasa negeri kincir angin. Performa terbaik keduanya hanyalah masuk final 1 kali tanpa pernah juara. PSV masuk ke partai puncak pada 1988, sementara mantan klub Arne Slot sempat mencicipi final pada tahun 1970. Soal performa di fase Liga, PSV dan Feyenoord juga tidak begitu mencolok. Anak asuh Peter Bosz contohnya, PSV tidak bisa keluar dari 20 besar di 5 matchday awal. Ruud Witten akhirnya berhasil lolos ke playoff babak 16 besar setelah finish di urutan ke-14. 2 kemenangan di 2 matchday terakhir memegang peranan krusial dalam mengantar mereka ke babak selanjutnya. Feyenoord sementara itu juga menjalani musim yang campur aduk di Liga Champions. Klub yang identik dengan warna merah putih itu finish di posisi ke-19 di matchday terakhir. Skuad asuhan Pascal Bossard bahkan kena bantai wakil Prancis Lille dengan skor 6-1.
Ada potensi dua utusan Belanda ini bakal saling jegal untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun hasil drawing justru mengatakan bahwa mereka akan menghadapi tim dari negara lain. Hasil yang sejatinya kembali membuat Feyenoord dan PSV diremehkan untuk bisa melaju. Meski tidak diunggulkan, bukan berarti PSV dan Feyenoord menyerah tanpa perjuangan. Fakta bahwa mereka harus berhadapan dengan Milan dan Juventus, dua tim yang lebih berpengalaman di panggung UCL, ternyata tidak membuat gentar. Dua wakil Belanda bahkan membuat banyak pihak terbelalak karena keberhasilan mereka patahkan semua ekspektasi. PSV yang tampil tidak begitu spesial di fase Liga justru berikan kejutan besar. Ketinggalan agregat 2-1 melawan Juventus tidak lantas membuat mereka gentar. Anak asuh Peter Bosz memberikan perlawanan sengit pada pasukan Thiago Motta. Setelah dipaksa bermain hingga 120 menit, Juve menyerah lewat gol telat pemain berdarah Indonesia, Ryan Flamingo. Feyenoord di tempat terpisah boleh dikatakan beruntung. Unggul 1-0, tim arahan Pascal Boszard nyaris ditahan imbang agregat setelah Milan unggul 1-0 di San Siro. Beruntung, Milan kehilangan Theo Hernandez akibat diving konyolnya di babak kedua. Feyenoord yang menolak menyerah akhirnya setarakan skor menjadi 1-1. Mereka lolos dengan agregat tipis 2-1. Soal Feyenoord, mantan tim Arne Slot ini hendaknya mendapat perhatian khusus. Coba ingat, ada berapa tim yang sempat terjengkang melawan Feyenoord? Manchester City pernah kecolongan 3 gol dalam situasi unggul 3-0. Bayern pernah terbantai 3-0. Menariknya semua catatan itu hadir saat Feyenoord dalam kondisi tidak stabil belakangan ini. Pelatih Pascal Boszard baru menduduki posisinya sekarang di tengah musim. Posisinya bahkan bukan pelatih tetap, melainkan hanya interim, sampai klub menemukan nama pelatih baru yang akan maju. Boszard pun langsung dihadapkan pada badai cedera dalam skuadnya. Belum lagi Santiago Gimenez, mesin gol andalan mereka baru saja hengkang untuk bergabung dengan klub yang mereka tendang di UCL AC Milan. Boszard sendiri mengatakan bahwa timnya memiliki karakter yang luar biasa. Inilah kunci sukses mereka menyingkirkan Milan dan melaju ke 16 besar. Kalian harus ingat, mereka mengalami masa-masa sulit. Tapi tim merespon dengan baik. Itu menunjukkan kalau kami punya karakter sejak awal, kata Boszard kepada beIN Sport selepas laga. Walau awalnya sempat diremehkan, kehadiran PSV dan Feyenoord sebagai dua utusan Belanda sekarang terasa sebagai sebuah alarm bahaya. Keduanya bakal menjadi batu sandungan klub-klub lain dalam menggapai mimpi menuju final Munchen. Setiap musim, UCL selalu punya kejutan, dan tahun ini adalah waktunya dua klub Belanda unjuk gigi. Sampai dengan narasi ini dibuat, Feyenoord dan PSV belum tahu secara pasti siapa lawan mereka di babak 16 besar. Namun potensinya ada dua, salah satu dari mereka akan kembali berhadapan dengan klub Italia, yakni Internazionale. Sementara yang lain menghadapi Arsenal yang juga sedang dalam laju positif di musim 2024-2025 ini. Peter Bosz, pelatih PSV, dalam wawancara pasca laga melawan Juventus mengungkapkan kalau sepak bola Belanda punya semangat yang patut diwaspadai. Pernyataan yang senada dengan Pascal Boszard di laga lain. Aku bangga dengan sepak bola Belanda, orang-orang kadang menertawai kami. Kami memang tidak bisa bersaing secara perputaran uang, tapi sekarang kami bisa berbangga. Aku pernah ditanya, apa yang bisa dilakukan klub Belanda di Liga Champions? Sekarang kami beri jawabannya ke kalian, kata Bosz selepas laga. Pernyataan Bosz dan Boszard tentu merupakan sebuah peringatan. Di sepak bola modern, skuad bintang tidaklah banyak berpengaruh. Mereka yang punya banyak bintang bisa dengan mudah gugur oleh tim yang dilabeli mediocre, tapi punya teamwork dan semangat yang bagus. Itulah pelajaran yang kita dapat dari dua utusan Belanda, Feyenoord dan PSV. Pada akhirnya, perjuangan PSV dan Feyenoord belum selesai. Masih ada serangkaian perjalanan jauh untuk bisa melangkah ke final pertama mereka dalam beberapa dekade ke belakang. Namun untuk saat ini, bagaimana menurut Football Lovers? Apakah dua klub underrated ini akan bisa melangkah lebih jauh? Coba tulis opini kalian di kolom komentar.